Kita lanjut lagi dengan durasi rada panjang Kak. Gasken. Apa katamu, apakah kamu memiliki cara untuk mengejar Qin Yu, bulu hitam dan ketiga saudara laki-laki mereka? Tangan Peng Mo Huang tidak bisa membantu tetapi mengocok anggur di atas meja, tetapi Peng Mo Huang tampaknya tidak sadar, masih menatapmu. Kaisar. Kaisar mengangguk dan tersenyum, ya, jika saya berharap itu baik, kita cenderung menangkap tiga saudara lelaki mereka. Senyum Kaisar penuh kepercayaan diri, yang membuat Peng Mo Huang tampaknya lebih percaya. Katakan cepat. Yan Huang menarik napas dalam-dalam dan segera berkata, Zhong Yanxiong, tahun ini kita harus mengejar Qin Yu. Tiga saudara laki-laki mereka, alasan utama mereka tidak dapat menemukan di mana mereka bersembunyi. Kami memerintahkan perhatian orang-orang kami. Tiga orang muda yang sangat terampil akan melaporkan ketika mereka muncul. Tapi, Qin Yu, mereka mungkin belum pernah berjalan-jalan di sekitar keluarga burung bersama-sama. Peng Mo Huang mendengarkan dengan tenang. Sejauh yang saya tahu, ada banyak orang di sekitar Qin Yu, seperti Bai Yu, istri bulu hitam. Saya pikir Qin Yu, tiga saudara laki-laki mereka, jika mereka bersedia tinggal di dinasti Qing, tetapi Bai Ling mereka memiliki hati. Jika mereka benar-benar membenci hati, sekelompok orang telah bersembunyi di dinasti Qing, kita benar-benar tidak bisa melakukannya sekarang. Jika kita berpikir bahwa tiga saudara laki-laki mereka tidak berada di dinasti Qing, bagaimana mereka bisa lolos dari penyelidikan? Zhong Yanxiong menjelajahinya. Kaisar tersenyum. Peng Mo Huang perlahan mengangguk, ya, bagaimana mereka bisa lolos? Ini sangat sederhana. Eksekusi perintah pencarian berada di bawah komando Yang Mulia. Bagaimana Anda menanyakan orang-orang Anda? Tentu saja, itu dikirim ke hegemoni beberapa planet biasa. Dan jika Qin Yu mereka menjadi pemimpin salah satu planet, kami tidak peduli bagaimana kamu memeriksanya, tidak mungkin menemukannya. Karena kamu memeriksa dirimu sendiri, bagaimana memeriksanya? Kaisar Huang tertawa dan berkata, aku baru saja memikirkan masalah ini. Ya. Mata Peng Mo Huang bersinar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Tidak, Tuan burung-burung, di tahun-tahun ini telah dicatat oleh orang-orangku. Jika tiga saudara lelaki Qin Yu menjadi pemimpin sebuah planet, setidaknya kekuatan mereka akan mencapai level itu, tetapi dalam catatan saya, tidak ada tiga orang yang setuju dengan kondisi ini. Yang Mulia, Anda salah. Pikiran Kaisar sangat halus saat ini. Anda lupa bahwa Qin Yu memiliki jenius binatang buas. Dia memiliki sekelompok besar manusia, dan penguasa Raja Iblis diperkirakan lebih dari 1000. Anda tahu, di beberapa planet biasa, pemimpinnya juga Raja Iblis biasa. Jika dia membiarkan anak buahnya mengendalikan sebuah planet, dia ada di belakangnya. Bagaimana kamu memeriksanya? Ketika kata-kata Kaisar keluar, Kaisar Peng tiba-tiba menyadari. Ya, saya mengerti. Peng Mo Huang berkata sambil tersenyum, Qin Yu datang ke keluarga burung lebih dari 300 tahun yang lalu, dan tiga penampilan hampir 100 tahun terpisah, jadi saya akan memeriksa jelajahi apa yang telah ditemukan oleh para pemimpin baru dalam keluarga burung selama lebih dari 300 tahun. Zhong Yanxiong bijak. Haha, Peng Mo Huang tertawa, dan kemudian iblis itu tahu bahwa itu menyebar ke segala arah untuk menutupi seluruh istana, langsung mengunci 8 tingkat demo, suara, flow map, kecepatan untuk melihatku. Hanya sekejap mata. Gambar aliran Kaisar Iblis muncul, dan gambar aliran itu berteriak, aku tidak tahu urutan apa yang ada di bawah tanganmu. Alur peta, periksa, dalam 300 tahun terakhir, berapa banyak bintang yang menghasilkan pemimpin baru setelah Anda mengetahuinya, laporkan dengan cepat, tidak ada penundaan, teriak Peng Mo Huang. Ya, Yang Mulia. Gambar yang mengalir melihat nada suara Peng Mo Huang, mengetahui bahwa masalah itu mendesak, dan segera meninggalkan tempat itu untuk mulai melakukan sesuatu. Feng Yuxiong, kita minum bersama, dan perlahan-lahan menunggu pesannya datang. Peng Mo Huang sangat bagus saat ini. Tidak ada petunjuk selama berabad-abad. Meskipun gagasan Kaisar Huang belum tentu berhasil, itu layak. Minum. Yan Huang juga bersulang. Hanya 1 jam. Yang Mulia, ini adalah pesan dari pemimpin baru seluruh keluarga burung-burung selama lebih dari 300 tahun. Peta arus tiba-tiba datang ke depan Kaisar Peng, menyerahkan batu giok di tangannya kepada Kaisar Peng. Yang Mulia, sebuah planet, sebagian besar ini adalah kontrol keluarga dengan ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun atau bahkan lebih lama. Hanya dalam beberapa ratus tahun, bagi pemimpin baru, tidak ada banyak burung di seluruh keluarga, dan ada total 8.
Di dunia iblis peri yang tak terbatas, hanya ada 8 burung di daerah itu, dan memang tidak banyak. Peng Mo Huang memegang slip giok, dan iblis mengetahuinya, dan kemudian tersenyum ringan. Ada 4 dari 8 kemungkinan besar. Peng Mo Huang menyerahkan batu giok ke sisi kaisar. Kaisar tidak mengatakan bahwa ia meminjam langsung, tetapi juga mulai mencari dengan hati-hati dengan Xian. Sejenak, Yan Huang mendongak dan tersenyum pada Peng Mo Huang. Zhong Yan Xiong, 4 dari 8 ini hampir merupakan pemimpin yang baru saja diloloskan Qin Yu. 2 dari 4 planet itu adalah Qin Yu Gang, pemimpin keluarga burung dan unggas. 1 adalah pemimpin 3 bersaudara Qin Yu yang membunuh Bai Feng dan pergi. Yang terakhir adalah bahwa Kaisar Qing baru saja melewati perampokan para dewa. Setelah Qin Yu kembali, pemimpin planet berubah. Ya, 4 kemungkinan besar. Dan 4 lainnya tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Peng Mo Huang mengangguk. Hanya Kaisar Huang dan Peng Mo Huang yang tahu bahwa ke-8 ini hanya mungkin. Mungkin spekulasi mereka tidak benar, karena 3 saudara lelaki Qin Yu mungkin berada di dinasti Qing. Feng Yuge, apa kamu mencariku? Xuan Zhang tiba-tiba muncul. Yan Huang mengangguk dan tersenyum. Ya, saya memiliki spekulasi dengan Zhong Yan Xiong. Jika kita berspekulasi dengan baik, kali ini sangat mungkin menemukan Qin Yu 3 bersaudara dan membunuh mereka. Benarkah? Xuan Zhang juga senang. Peng Mo Huang. Zhong Yan juga mengangguk. Wajah Kaisar tiba-tiba naik ke kesungguhan dan perlahan berkata, kali ini, kita tidak bisa mengalahkan ular, kita harus melakukannya. Kita harus membunuh mereka jika kita menemukan mereka, dan kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Ya. Peng Mo Huang juga mengangguk, dan dia juga sangat merasakan tekanan yang dibawa ketiga bersaudara itu. Zhong Yan Xiong, jadi saya pikir ketika kita melihat 8 kekuatan ini kali ini, kita bertiga akan mulai bersama. Begitu kita tahu, kita bertiga akan membunuh mereka segera. Peng Mo Huang juga mengangguk. Kami secara pribadi pergi untuk memeriksa satu persatu, bagaimanapun, hanya 8 pertama dari 4 yang paling mungkin. Yah. Kaisar mengangguk sedikit. Di atas langit berbintang. 5 tokoh Peng Mo Huang, Kaisar Huang, Kaisar Xuan, kesedihan, dan peta aliran semuanya ditembaki, dan iblis Kaisar dibebaskan. Planet ini adalah tujuan pertama Kaisar Huang dan yang lainnya, pemimpin planet ini, ketika Qin Yu baru saja memasuki keluarga burung, menjadi hegemon planet. Bagaimana Peng Mo Huang memandangi sang Kaisar? Di antara 5 orang, jiwa Kaisar adalah yang tertinggi di dunia, dan ketika menyaksikan perampokan Kaisar Qing di puncak komet, Kaisar telah melihat Bai Ling, Yu Duo dan lainnya, dan secara alami akrab dengan orang-orang ini. Tidak ada napas Qin Yu dan pestanya di planet ini, dan tidak ada napas Bai Ling. Alis Kaisar Peng mengerut dan segera berkata, pergi ke planet berikutnya. Ketika Peng Mo Huang dan Kaisar Huang dengan susah payah diperiksa, 3 saudara lelaki Qin Yu masih diam-diam diperbaiki di Jiang Yuji. Kali ini, 3 saudara lelaki mereka tidak berkultivasi ke titik di mana mereka pikir mereka bisa berurusan dengan Peng Mo Huang. Diperkirakan tidak akan ada Jiang Jieji. Alirannya berada di taman belakang istana Wu Liu dan King Liu Yuan. Bai Ling, ibu hitam dan anak perempuan itu duduk di sebelah bunga-bunga, melihat taman di ruang terbuka pusat, mengajar rumah-rumah biru dan Guofan. Kadang bermain dengan kecoa hitam, kadang memancing teh, dan terkadang membimbing rumah biru. Dabo, aku benar. Tinju kanan Guofan menghantam bagian depan lagi, dan udara di tinjunya tampaknya terkompresi. Ada perasaan stagnasi dan penindasan. Bahkan, tinju Guofan tidak mengandung energi sedikit pun, hanya tinju yang dibuat oleh kekuatan otot. Tidak mungkin. Di kebun belakang, jika Anda menggunakan kekuatan iblis dalam tubuh, diperkirakan bahwa Guofan akan menghancurkan taman belakang menjadi berkeping-keping, jadi dia hanya bisa mengolahnya dengan cara ini. Untungnya, sekarang saya belajar menggunakan tinju, bahkan jika saya tidak menggunakan energi. Itu tidak buruk. Rumah biru itu mengangguk dan mengangguk, lalu memandangi kalajengking hitam di kejauhan. Oh, suamimu benar-benar bagus. Metode serangannya mirip denganku. Aku bisa mempelajari keterampilanku. Lau, ini hampir hari ini, mari kita mengajar besok. Kalajengking hitam berlari ke depan rumah biru dan memegang lengan rumah biru dan berkata, ketika rumah itu biru, aku akan mengajar 1 jam lagi. Kamu hanya mendemonstrasikannya 3 kali sekarang. Bagaimana saudara Guofan bisa belajar dengan begitu mudah? Paman biru?
Oh, bagus, bagus. Biru rumah itu berteriak. Kemudian rumah biru memandang Guofan, matamu sedikit lebih besar, dan iblis itu juga digunakan untuk aku perhatikan dengan seksama. Bagaimana cara menggunakan pukulan ini adalah cara untuk meninju, kau menyadarinya. Milikmu. Setelah itu, biru rumah dihargai ringan. Tinju kanan sedikit digenggam, dan sepertinya memukulnya perlahan dan perlahan. Ketika rumah meninju biru, ruang di sekitarnya tampak membeku, dan tangan biru itu seperti menembus ruang. Riak udara samar diciptakan di sekitar. Untungnya, rumah biru tidak menggunakan kekuatan sama sekali, tetapi hanya menggunakan tinju yang telah ia pelajari. Tidak ada kekuatan yang memiliki efek seperti itu. Jika Anda menggunakan kekuatan tubuh, kekuatan itu bisa dibayangkan. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Biru rumah memandang Guofan. Alis Guofan menggelengkan kepalanya dan segera pergi ke samping. Dia mulai meninju dengan pukulan dan terus-menerus mengalami perasaan baru. Rumah biru itu tersenyum dan melihat pemandangan itu, dan berjalan ke sisi meja, mengambil secangkir teh dan minum perlahan. Dan beberapa orang seperti rumah biru tidak tahu, saat ini sekelompok Peng Mo Huang telah datang ke bintang nakal. Munculnya Istana Wulyu benar-benar milik 300 tahun ini. Ini adalah salah satu dari 8 kekuatan yang dicurigai. Pada saat ini, di langit di atas lautan bintang nakal Peng Mo Huang, Kaisar Xuan, kesedihan, 5 orang dalam bagan alur berdiri voli. Feng Yuxiong, coba lihat, kata Peng Mo Huang. Kaisar mengangguk dan sekali lagi menyebarkan dongengnya sendiri. Dongeng Kaisar 9 tingkat menutupi seluruh bintang nakal, dan secara alami menutupi Istana Wulyu, sementara rumah biru dan Guofan secara alami ditemukan. Bailing, aku menemukan napas Bailing, kata Yan Huang kepada Kaisar Peng. Benarkah ada juga ekstasi di wajah Peng Mo Huang? Menanyai tentang 8 planet, mereka telah gagal di lubuk hati mereka. Lagi pula, kekuatan tersembunyi dari 3 saudara laki-laki Qin Yu telah menyebabkan Peng Mo Huang beberapa orang menderita. Bulu hitam, bagaimana dengan 3 saudara lelaki mereka? Peng Mo bertanya. Huang mengerutkan kening dan berkata, tidak, aku hanya melihat Bailing, dan ada seorang gadis yang sangat dekat dengan Bailing. Pada saat yang sama, ada 2 pria, satu keterampilan mencapai Kaisar Iblis tingkat 8, dan satu bahkan Raja Iblis tidak. Setan 8 tingkat siapa? Hati Peng Mo Huang diragukan, setan 8 tingkat, yang tidak terkenal. Saya tidak tahu. Kaisar menggelengkan kepalanya dan langsung bertanya-tanya, saya tidak menemukan orang ini ketika Feng Xingxing menyaksikan perampokan Kaisar Qing. Rumah biru tidak mengawasi Kaisar Qing, karena rumah itu biru. Terlalu malas untuk melihat. Alis Kaisar Peng berkerut sepertinya dia harus menjadi iblis di lapisan ketiga binatang itu. Yah. Kaisar mengangguk, meskipun kami tidak menemukan 3 saudara lelaki Qin Yu, tetapi pertama-tama menangkap Bailing sekelompok orang untuk berkata, dan aku merasa gadis itu tampaknya sangat dekat dengan Bailing, adalah putrinya. Dongeng Kaisar selalu meliput Wulyu Gong. Sekarang, He Zeng sedang berbicara dengan Bailing dan meneriakkan kata ibu. Putri bulu hitam dan Bailing di mata Peng Mo Huang, ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Yah, mulailah segera, Kaisar Iblis 8 tingkat itu sulit ditangkap hidup-hidup, membunuh secara langsung. Adapun orang lain, semua hidup menangkap. Peng Mo Huang langsung memerintahkan, pergi. Tiba-tiba kelima orang itu menghilang dari lautan karena udara tipis, dan sekali lagi muncul untuk pergi ke Istana Wulyu. Alam jiwa biru rumah tidak tinggi, hanya Kaisar Iblis tingkat 8, tetapi ketika dia menyebarkan dongeng, dia memiliki perasaan buruk di lubuk hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya pada satu waktu. Rumah biru yang kurasakan terangkat. Saya melihat 5 sosok muncul di udara keluar dari udara tipis. Itu adalah sekelompok Peng Mo Huang dan Kaisar Huang. Ketika saya melihat sekelompok orang ini tiba-tiba muncul, wajah biru rumah segera berubah, dan langsung mengirim pesan ke Qin Yu mereka datang. Kaisar Iblis tingkat 8 yang aku datangi untuk berurusan, Yan Huang berkata sambil tersenyum. Setelah sepatah kata pun, Peng Mo Huang, Kaisar Xuan, kesedihan, dan peta aliran 5 orang secara bersamaan berubah menjadi 5 pita, dan kecepatan ditembakkan ke King Liu Yuan, sementara Kaisar Huang secara khusus berurusan dengan rumah biru. Sosok biru rumah itu seluruh senapan, dan diam-diam memandangi Kaisar yang datang dari jauh.
Aku belum menembak untuk waktu yang lama, ada sedikit tawa di sudut rumah. Tangan kanan ditutup di pinggang, dan seluruh tubuh rumah mulai perlahan melepaskan cahaya hitam yang lambat. Pada pandangan pertama, seluruh orang ditutupi dengan lapisan cairan-cairan hitam. Kaisar Iblis tingkat 8 berani menyentuhku dan mencari kematian. Kaisar melihat rumah itu berwarna biru, dan hatinya tak bisa menahan amarah. Di tangan, pedang dan pendekar pedang Kaisar menelan, merobek langit, hampir seketika di depan mata biru. Rumah biru masih berdiri, kepalan kanan masih dipinggang, tiba-tiba. Waktu tampaknya diam, ruang tampaknya membeku, tinju yang tepat sangat jelas tampaknya mengenai kecepatan yang sangat lambat menembus ruang, dan menabrak raja-raja. Tinju biru sangat umum, tetapi permukaan tinju ditutupi dengan materi hitam yang mengalir, sehingga tidak lagi biasa. Tinju Jing Huangjian dan Fang Lan bertabrakan. Jing Huangjian tampaknya sepotong besi yang rapuh. Tiba-tiba pecah menjadi 7 atau 8 potong. Potongan-potongan perlahan terbang ke segala arah, dan kepalan biru terus bergerak maju. Tinju itu menusuk perut Kaisar. Tenang dan hening, detak jantung semua orang terdengar seperti guntur, dan semua orang di lapangan tetap menatap biru rumah, termasuk Peng Mo Huang yang akan merebut Bai Ling. Kaisar 9 tingkat Kaisar Dinasti Tang, bahkan di bawah tangan seorang Kaisar Iblis tingkat 8, tidak bisa berjalan dengan mudah. Bahkan artefak seni Cina, Jing Huangjian, dihancurkan oleh Kaisar Iblis tingkat 8. Apa kepalan Kaisar Iblis? Apakah itu Raja Naga, atau sama dengan Raja Naga? Yan Huang sendiri tidak percaya melihat lubang besar di perutnya, dan pada saat ini, tangan biru rumah memegang Yuan Ying. Yuan Ying ini ditembak oleh cahaya hitam di tangan biru rumah. Kamu Kaisar tidak bisa berbicara sama sekali. Pada saat ini, serangkaian adegan muncul di benak pikiran Kaisar. Ada hari-hari ketika mereka mulai menderita di masa lalu, dan ada hari-hari ketika mereka dikenali sebagai jenius. Ada hari-hari ketika negeri dongeng itu indah, dan hari-hari ketika Suanyuan dan satu sama lain saling jatuh cinta. Zaman para pangeran Kaisar juga merupakan pancaran tertinggi dengan nama yang sama dengan Kaisar dan Kaisar. Namun, semua ini telah lenyap. Tidak peduli apa yang agung, tidak peduli apa yang ada di dunia para dewa, semuanya hancur dengan kepalan ini. Sebelum kematian, mata Kaisar mengarahkan matanya pada Kaisar Xuan yang jauh, istrinya Xuanzang. Tidak, suara sengit itu berdering dari mulut Xuanzang, dan tetesan air mata merah turun. Kaisar Huang merasa bahwa jiwanya terbungkus dalam cahaya hitam dan perlahan menghilang. Sebelum kebingungan itu kabur, Kaisar Huang tampaknya melihat sosok. Orang yang mendorongnya turun dari puncak statusnya, orang yang membuatnya lebih dari satu mimpi buruk, orang yang ajaib dalam kecepatan kultivasi. Qin. Bulu. Kesadaran terakhir Kaisar Huang melewati dua kata ini, dan bahkan menghilang sepenuhnya. Tubuh Kaisar jatuh dengan berat dan berjongkok di tanah, dan suara itu sepertinya melekat di hati semua orang. Semua orang meluangkan waktu untuk bereaksi, dan pada saat ini, Guo Fan, Bai Ling, Hei, dan yang lainnya sudah termasuk dalam Jiang Yanji. Qin Yu berdiri di samping rumah biru. Biru rumah itu benar-benar kuat. Qin Yu memandangi rumah biru di sebelahnya, dan hatinya bergetar. Rumah ini berwarna biru dari kerajaan para dewa, jiwa kerajaan hanya 8 tingkat dari Kaisar Iblis, yang ingin meratakan artefak Cina yang ditinju, seberapa kuat tinju ini. Qin Yu percaya bahwa tinju biru di rumah pasti bisa menghancurkan tubuhnya. Bahkan jika dia berada di Jiangyanji setahun yang lalu, Nine Turn Dark Gold Body melangkah ke lantai 8. Saat ini, kekerasan seluruh tubuh sebanding dengan produk Cina, tetapi raja rumah mudah dan hancur. Ini juga merupakan artefak Cina. Bagus, Qin Yu merasa kesulitan bernapas. Di antara orang-orang yang saya kenal, tampaknya Kaisar Qing dan Kaisar Naga memiliki kekuatan teroris seperti ini, benar, dan kuncup bunga perak yang telah menjadi misteri. Adapun Dayu Huang dan Peng Mo Huang, bisakah kau menjadi lawan biru rumah? Sulit dikatakan. Qin Yu, saya katakan di awal, Anda memiliki kesempatan untuk membiarkan saya menembak. Kali ini. Berhenti, Qin Yu segera berkata, memotong biru rumah. Qin Yu tersenyum dalam hati, bahkan jika dia tidak mendengarkannya, dia juga tahu arti biru rumah. Jelas bahwa biru rumah ingin mengambil gambar ini sebagai permintaannya sendiri, sehingga dia tidak meminta kesempatannya.
Niang, sebuah metamorfosis artefak Cina, dapat dengan mudah dilepaskan. Rumah biru, kamu ingat permintaanku. Apakah kamu membunuh kaisar? Apakah ini permintaanku? Aku belum bertanya, pembunuhanmu adalah kehendakmu sendiri, jadi. Tentu saja ini bukan permintaanku untukmu. Saya masih menyimpan permintaan itu. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yu tampaknya mengabaikan Peng Mo Huang yang jauh di kejauhan. Rumah biru itu menangis dan tertawa lalu, apakah kaisar ini sekarat? Kematian putih. Qin Yu memberi sedikit pandangan, dan segera tatapan tegas mengangguk, ya itu putih. Qin Yu. Kaisar Suan Merah Xuanzang, mata yang berlinang air mata menatap Qin Yu, orang-orangmu membunuh suamiku, di mana kau masih berpura-pura? Peng Mo Huang melambaikan tangannya dan berdiri di depan Xuanzang untuk menghentikan Xuanzang. Peng Mo Huang memandangi Qin Yu dan memandangi rumah biru. Siapa kamu? Peng Mo Huang merasa terancam. Rumah biru ini memang mengancamnya. Baru saja, Peng Mo Huang menemukan bahwa rumah ini titik serang biru kecepatan segera. Ya, ini sangat cepat. Tapi ini sangat aneh, ketika rumah biru menyerang, pihak lain dapat dengan jelas melihat lintasan, tetapi laju aliran waktu tampaknya sangat lambat, mirip dengan statis. Di satu sisi, rumah biru menyerang dengan sangat cepat. Mengerikan sekali. Kecepatan saya, bisakah saya melarikan diri dari kepalan tangan pria ini? Peng Mo Huang tiba-tiba merasa dirinya tidak yakin. Siapa kamu? Peng Mo Huang melihat rumah biru itu tidak menjawab. House Blue akhirnya melihat Peng Mo Huang dan berkata, Peng Iblis Kaisar Zhongyan, kecepatan Anda memang sangat cepat. Sayangnya, kekuatan serangan Anda tidak cukup kuat, Anda tidak bisa menyakiti saya, Anda ingin membunuh Qin Yu di sisiku, pada dasarnya tidak mungkin. Hati Qin Yu tiba-tiba hancur. Dewa, kekuatan serang yang dekat dengan bagian atas serangan artefak Peng Mo Huang, sebenarnya diidentifikasi oleh rumah biru sebagai, serangan tidak kuat, masih tidak bisa menyakitinya. Ini adalah hal yang mengerikan. Pada saat ini, Qin Yu tiba-tiba teringat satu hal. Ketika bayaran awal dikatakan, ketika Dayu Huang mengomentari dunia iblis, ia mengatakan bahwa serangan dan pertahanan Kaisar Naga itu mengerikan, yaitu, kecepatannya tidak baik. Peng Mo Huang sangat cepat, pertahanannya umum, dan kekuatan serangannya tidak cukup kuat. Benar saja. Master dari seri yang sama, penilaiannya sama. Tidak hanya kekuatan seranganmu tidak cukup, pertahananmu hanya dapat dianggap sebagai umum. Kamu mungkin tidak dapat membunuhku jika kamu jauh dari saya. Jika kamu dekat denganmu. Harta warisan keluarga Peng kamu mungkin harus berpindah tangan hari ini. Blue melanjutkan. Dahi Peng Mo Huang berkeringat. Peng Mo Huang Zhongyan memikirkan satu hal, dan kata-kata yang House Blue katakan kepadanya tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Raja Naga. Yang mulia, lihatlah Peng Mo Huang, menunggu keputusan Peng Mo Huang. Kesombongan Peng Mo Huang selama bertahun-tahun mulai meningkat. Pria di depannya begitu mengabaikannya. Tinju ganda Peng Mo bergetar, dan cahaya keemasan mulai bersinar. Pada saat yang sama, sedikit titik merah darah melayang di permukaan tubuh Kaisar, dan mahkota emas asli di atas kepala Kaisar tiba-tiba menjadi mahkota merah darah. Tubuh itu cerdik, dan beberapa orang berani membandingkan dengan saya, yaitu, pertempuran dekat saya dengan Anda, saya tidak percaya bahwa Anda dapat bertemu saya. Mata Peng Mo Huang memiliki pingsan. Wajah biru rumah berubah, dan mulutnya mengerang, para pendahulu keluarga Peng ini benar-benar bernilai uang. Kali ini, akan membutuhkan banyak usaha. Melihat wajah biru rumah itu hikmat, Peng Mo Huang santai di dalam hatinya, dan dia mengerti bahwa orang-orang di depannya tidak memahami genggaman mereka sendiri. Peng Mo Huang segera memerintahkan Xuanzang, kalian 3 orang di sekitar Qin Yu, saya berurusan dengan orang ini. Ya, kemandekan dan bagan alur ditakdirkan, dan Xuanzang dalam kebencian telah lama ditembak. Dalam menghadapi 3 pengepungan, Qin Yu tidak gugup. Tubuh emas gelap 9 belokan ini mencapai lantai 8. Mari kita lihat hasilnya hari ini. Mulut Qin Yu tersenyum, seluruh tubuhnya sebanding dengan artefak yang tahan lama, ditambah kemampuan untuk memperbaiki kehidupan. Qin Yu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjadi musuh. Qin Yu, mati, pedang yang mengalir pertama yang mengandung kemarahan Kaisar Suan yang tak ada habisnya ada di depan Qin Yu. Qin Yu hanya sedikit mengelak dan meraih seorang diri. Raih artefak dengan 1 tangan.
Cahaya perak samar menelan tubuh Qin Yu meraih artefak di tangan kirinya, dan tangan kanan seperti tubuh listrik, dan Kaisar Xuanzang benar-benar menolak tinju Qin Yu, dan tangan kirinya berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kepala Qin Yu datang. Peng Qin Yu kepalan di tubuh Xuanzang, dan jari Xuanzang di menghindar Qin Yu, masih menyerang tulang frontal Qin Yu. Xuanzang hanya mengejutkan tubuh, tetapi Qin Yu tidak rusak. Qin Yu melangkah mundur. Kematian. Grafik menghancurkan dan aliran dari kedua sisi mencubit Qin Yu, gada yang hancur dan parang Streamer menyerang Qin Yu, dan Qin Yu hanya menggunakan tangannya untuk melawan. Yu Huang benar-benar baik untukmu. Qin Yu terus memblokir kemandekan, aliran lusinan serangan, tetapi mulutnya berkata kepada Kaisar Xuan, dia benar-benar ingin memberimu baju artefak. Kaisar memiliki jas artefak. Tetapi ketika Kaisar terbunuh oleh Rumah Biru, baju artefak tidak muncul sama sekali, jika ada baju perang artefak. Perkiraan akhir tidak akan berubah. Lagi pula, bahkan artefak Cina pedang Jing Huang dengan mudah dipecah menjadi potongan-potongan, Rumah Biru kekuatan serangan bisa dibayangkan. Jadi, aku ingin membunuhmu. Mata Kaisar Xuanzang bersinar, bentuk tubuhnya berubah menjadi Chang Hong, dan dia bergegas ke Qin Yu lagi. Tidak bisa membuang waktu, dikejar dan dibunuh lagi dan lagi, biarkan mereka tahu. Kejar aku, terkadang biayanya sangat besar. Hati Qin Yu telah membunuh. Kekeringan, peta aliran, dan Kaisar Xuan menyerang Qin Yu hampir bersamaan. Kiri di kiri, di sebelah kanan bagan alur, Xuan Emperor dari belakang. Baik peta kering dan aliran telah memasuki kondisi pertempuran saat ini. Gada yang hancur menabrak lengan kiri Qin Yu, dan pisau melengkung dari diagram alir dipotong ke lengan kanan Qin Yu. Tidak ada pertahanan, serang saja. 9 berubah tubuh emas gelap untuk mencapai lantai 8, kecepatan Qin Yu juga lebih mengerikan, hanya tinju dan gambar aliran hanya melihat kepalan tangan dan bayangan ke dada. Dada cekung dan tulangnya patah. Ledakan Qin Yu memasukkan 2 tangan di dada 2 tembakan para pria, ujung jari ganas sangat mudah untuk menembak kering dan aliran Yuan Ying. Pada saat ini, pedang Kaisar Xuan akan memiliki tanda darah di belakang Qin Yu, sosok Qin Yu tidak dapat membantu. Hei Qin Yu ragu mencari yang kering. Diagram alir terbunuh oleh satu, tetapi kering. Itu terbagi menjadi 2 tubuh pada menit terakhir, dan ia baru saja membunuh salah satu dari mereka, dan yang lainnya masih hidup. Anda dapat membuat perbedaan, pada kenyataannya, keduanya adalah dewa. Ini adalah kekuatan gaib dari makhluk superior mutan, tapi salah satu dewa terbunuh oleh Qin Yu. Sangat sulit untuk menumbuhkan dewa. Qin Yu terlalu kuat. Peng Meng, yang mendengar komunikasi itu, tidak bisa menahan untuk tidak meliriknya. Sekilas, dia menemukan bahwa mayat sosok aliran jatuh ke tanah, dan kekeringan telah melarikan diri. Kaisar Xuanzang, yang telah memotong pedang Qin Yu tetapi tidak bisa menyakiti Qin Yu, juga melarikan diri dari pedang. Bahkan jika mereka pergi, Kaisar Iblis 8 tingkat ini juga sangat tidak normal. Peng Mo Huang dan Rumah Biru bekerja sama dan menemukan satu hal. Rumah pertahanan biru kuat dan mengerikan. Serangan itu sangat kuat sehingga dia bisa terluka serius. Peng Mou mengerti bahwa jika dia tidak menggunakan fungsi terakhir dari harta warisan untuk meningkat, dia tidak bisa menghentikan tinju biru. Peng Iblis berubah menjadi gambar residu, dan mencapai langit di atas, jauh dari Rumah Biru. Kamu benar-benar kuat, kecepatan serangan tinju sangat cepat, tetapi tubuhnya tidak sebagus aku. Pertahananmu juga sangat kuat. Aku merasa bahwa kamu lebih seperti Raja Naga, tidak tahu, pertahanan dan seranganmu, dibandingkan dengan Raja Naga, yang kuat dan lemah hanya kecepatan serangan tinju naga jauh lebih buruk darimu, kata Peng Mo Huang acuh tak acuh. Rumah Biru itu menyandang tangan dan senyumnya. Naga itu memiliki harta warisan, dan naga emas bercabang 5 itu sendiri sangat kuat. Pertahanan dan serangannya lebih baik daripada aku. Itu hanya kecepatan serangan. Dia jauh lebih buruk daripada aku. Qin Yu, selamat, kamu mendapatkan penolong yang baik. Setelah pernyataan Kaisar Peng, seluruh orang langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Hati Peng juga mengerti. Mulai hari ini, ia hampir tidak mungkin membunuh bulu hitam. Seluruh orang Peng Mo Huang berubah menjadi pita emas, dan Peng Mo Huang Kaisar Zhongyan sangat gelisah saat ini, matanya terus bersinar. Saya tidak mengharapkan saudara tertua dari bulu hitam Qin Yu, ada penolong yang kuat. Tampaknya seperti tidak mungkin untuk membunuh bulu hitam.
Dengan potensi bulu hitam dan kecepatan kultivasi, suatu hari akan melampaui saya. Segera naik ke ranah para dewa, menemukan para senior keluarga saya, dan mengandalkan keagungan mereka, saya percaya bahwa saya harus dapat melindungi saya. Peng Mo Huang harus membuat rencana untuk bergantung pada para pendahulu keluarga di ranah para dewa. Ketika tubuh Kaisar Peng diselesaikan, dia siap untuk pindah. Hei Peng Mo Huang mengeluarkan sepotong manik-manik roh komunikasi, dan iblis itu tahu bahwa pesan itu berasal dari kekeringan. Yang mulia, saya di Green Blue Star. Bintang hijau dan biru, tidak jauh dari sini. Peng Mo Huang Kaisar Zhongyan langsung pindah ke yang besar, dan bergerak 3 kali untuk mencapai bintang biru hijau, dan melihat Xuan Zhang yang kering dan di belantara bintang hijau dan biru, baik yang kering maupun yang misterius berdiri. Pada saat ini, wajahnya pucat, sementara mata misteriusnya sedikit merah. Seluruh orang secara alami memancarkan suasana sedih. Yang mulia, melihat kedatangan Kaisar Peng, dia penuh hormat dan hormat. Peng Mo Huang Zhongyan memandang kering, tidak bisa tidak menghela nafas. Oh, kali ini semuanya berada di luar harapan kami, tidak ada yang berpikir bahwa Qin Yu benar-benar memiliki penolong yang kuat, dan kekuatannya sendiri juga meningkat. Kurang, diagram alur sudah mati, dan kedua dewa Anda juga kehilangan satu. Berbicara tentang ini, Peng Mo Huang tidak bisa membantu tetapi menjadi canggung. Zhongyan. Kaisar sihir Peng Zhongyan mendengarkan ke samping dan segera berkata, Xuan, kematian Feng Xiong, kau seharusnya tidak terlalu sedih, lagi pula, tidak ada yang menyangka pria hitam dan kurus itu begitu mengerikan, bahkan aku bukan lawannya. Xuan Zhang tentu tahu bahwa Peng Mo Huang kalah dari lelaki hitam dan kurus misterius itu, tetapi Xuan Zhang masih dingin. Zhongyan, aku hanya ingin tahu. Suamiku terbunuh, kamu belum siap membantu. Peng Mo Huang Zhongyanyi mengerutkan kening, hatinya marah, dia membujuk Xuan Zhang, dan tidak berharap Xuan Zhang jadi tidak tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Dengan kekuatannya, mungkin tidak sebagus rumah biru, tetapi jauh lebih kuat dari Xuan Zhang. Xuan Zhang, jangan mandiri, di dunia iblis peri, kamu harus membunuh Qin Yu, itu tidak mungkin. Aku tidak akan bercampur dengannya, katakan ini, pergi. Saluran dingin Peng Mo Huang, lalu dia menyerah dan berkata, biarkan aku, kembali bersamaku. Bagus, bagus. Wajah Xuan Zhang berubah biru, dan seluruh tubuh menggigil. Zhongyan, kebencian suamiku, aku akan melaporkannya sendiri. Aku akan pergi. Peng Mo Huang mencibir dalam hati, lihat kekuatan sejati Qin Yu, Anda masih ingin membalas dendam, benar-benar mencari kematian. Segera setelah Peng Mo Huang, keduanya telah meninggalkan bintang biru hijau. Dalam Perang Dunia I ini, Peng Mo Huang kehilangan seorang jenderal, dan bahkan kehilangan setengah dari keahliannya. Bahkan Kaisar yang telah berada di dunia celestial selama ribuan tahun telah dikompromikan dalam pertempuran ini. Setelah kejadian ini, Peng Mo Huang tidak akan berani mengejar Qin Yu, dan satu-satunya Xuan Zhang yang ingin mengejar Qin Yu, tidak ada ancaman terhadap Qin Yu. Bintang nakal Istana Wulyu. 3 saudara lelaki Qin Yu, Bai Ling, Guo Fan, Black House, House Blue, dan Dong Sui semua berkumpul di aula, dan bahkan 5 Raja Iblis 9 tingkat yang membangun Istana Wulyu sedang menunggu di luar aula. Haha, bahagia, bahagia, bukankah Kaisar mengejarnya akhirnya dibunuh? Rumah biru, kamu benar-benar cukup kuat, dan kamu akan mati dalam pukulan, kata Hou Fei penuh semangat. Hampir semua orang di aula tersenyum. Rumah biru juga sama, belum menembak, lebih awal untuk mengajar Peng Mo Huang mereka makan, mereka berani mengejar kita. Jongkok hitam di samping, dan Guo Fan melihat kalajengking hitam benar-benar berkata bahwa rumah itu bukan, kemudian diam-diam tarik tangan hitam itu, berbisik, hei, hormati paman. Saat ini, bulu hitam tersenyum pada Bai Ling. Qin Yu melihat adegan ini di depannya, dan hatinya sangat bahagia. Biaya, Xiao Hei, saya percaya bahwa setelah perang ini, Peng Kaisar Zhongyan seharusnya tidak terus memprovokasi kita. Dapat dikatakan bahwa setidaknya kita dapat dengan bebas bergoyang di dunia iblis peri. Qin Yu kata semuanya. Qin Yu mengatakan ini, tetapi juga melihat biru tua di biru rumah, dan untuk kekuatan biru rumah ini, meskipun dia agak siap, tapi kali ini dia masih mengejutkan dirinya sendiri. Komet ini juga sangat membosankan, kemana kita akan pergi? Mata hitam bersinar. Pertempuran ini, tetapi juga mengungkap bintang nakal.
Meskipun kami percaya bahwa Kaisar Peng tidak akan terus mengejar kita, tapi mungkin Kaisar Peng tidak dapat membantu nada ini, mengirim tangan untuk menemukan kita masalah, aku dan Fei Fei. Kecil hitam tidak takut, tetapi keterampilan Guo Fan dan Xiao Yan masih relatif lemah. Dan, Kaisar Xuan Zhang pasti membenci kita. Lagi pula Kaisar juga mati, dan mungkin dia akan membalas. Qin Yu terlihat agak serius. Qin Yu mengerti bahwa Xuanzang, yang dalam kemarahan dan kegilaan, kemungkinan melakukan balas dendam gila, dan mulai dengan Bailing dan tengkorak hitam yang memiliki keterampilan lemah. Kemungkinan besar, wajah bulu hitam juga serius. Bintang nakal tidak bisa ditinggalkan. Kami juga memasuki dunia Jiangyan. Guo Fan tiba-tiba berkata bahwa Guo Fan telah menjadi suami dan istri dengan gubuk hitam beberapa dekade yang lalu, tetapi Guo Fan benar-benar tidak berlatih di Jiangyanji. Guo Fan tidak seperti kecoa hitam suka hidup, tetapi Guo Fan suka diam-diam memperbaiki. Blackbird juga mengangguk dan berkata 200 tahun ini, kota ini membosankan, tidak menarik, kembali ke Jiangyanji. Tetapi Paman, Anda harus berjanji, mengubah pulau yang indah untuk saya, dan pulau itu bangun beberapa istana indah di dalamnya. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Segala sesuatu di Jiangyuji, Qin Yu adalah pemikiran yang bisa dibentuk. Kakak, kemana kita akan pergi? Blackfield bertanya, karena bintang nakal itu tidak bisa tinggal, kemana harus pergi? Saya akan pergi ke kuil untuk melihat Anda terlebih dahulu. Qin Yu tersenyum dan berkata, Qin Yu sudah lama ingin pergi, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada peluang yang baik. Kuil setan. Mata biru rumah itu menyala, dan bahkan tersenyum ke samping. Ya, kuil para dewa, pergi ke kuil para dewa. Hou Fei juga berteriak, Guo Fan, hitam sepasang mata pasangan kecil ini, tetapi juga penuh harapan untuk kuil tersebut. Di ruang angkasa yang luas, Qin Yu bergerak sangat jauh dari satu planet ke planet lain, dan jarak yang ditempuh oleh Qin Yu hanya menghabiskan 2 hari, dan mencapai medan bintang yang kacau. Membuktikan, bintang yang mempesona itu sangat makmur dan merupakan planet paling kacau di ladang bintang kacau, karena itu adalah planet terdekat dengan kuil para dewa, dan juga planet dengan pertemuan kaisar terbanyak. Namun, dengan negeri dongeng baru-baru ini negosiasi antara 5 lingkaran dunia iblis dan dunia iblis memblokir pintu masuk ke kuil. Kesibukan bintang-bintang yang menarik secara bertahap menghilang, dan para master semakin sedikit. Hari ini, ada 3 kaisar di tempat kejadian. 3 bersaudara Qin Yu, Hou Fei dan He Yu baru saja datang ke bintang yang mempesona, dan mereka merasakan keistimewaan bintang yang mempesona. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana ruang seluruh planet ini dalam getaran, dan itu telah disimpan. Hati Qin Yu sangat bingung. Jelas di bintang yang mempesona itu tidak dapat diteleportasi atau dipindahkan. Hou Fei dan He Yu juga ragu. Dongeng Qin Yu menyebar di luar bintang-bintang untuk mencari tahu alasan sebenarnya mengapa ruang tersebut bergetar. Ketika dongeng Qin Yu semakin menarik, arah kuil yang mempesona itu dekat. Wajah Qin Yu penuh kejutan. Di dunia iblis peri begitu lama, Qin Yu belum pernah melihat adegan yang mengejutkan. Kakak, ada apa? Hou Fei dan He Yu memandang Qin Yu. Tidak heran untuk pergi ke kuil yang terhilang, kamu harus terbang dari bintang yang mempesona ke kuil yang terhilang. Mulut Qin Yu berjongkok, lalu berkata kepada saudara di sebelahnya, bayaran, hitam, kita berangkat. Hou Fei dan He Yu saling memandang dan tidak mengerti alasan mengapa Qin Yu terkejut, namun, mereka mengikuti Qin Yu untuk terbang keluar dari bintang yang menarik dan memasuki ruang yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, mereka terbang menuju kuil. Di ruang yang tak berujung, setelah Qin Yu, 3 bersaudara terbang selama 1 jam, mereka akhirnya mendekati hal-hal yang mengejutkan Qin Yu. Apa itu? Hou Fei dan Black Feather terkejut. Qin Yu tersenyum. Itulah sebabnya saya terkejut. Saya tidak pernah memikirkannya. Ada celah ruang yang tak berujung di sekitar kuil, yang terus-menerus robek, diperbaiki, dan diulang. Tidak mengherankan bahwa retakan ruang yang begitu besar adalah bintang yang menakjubkan yang begitu jauh dari retakan ruang angkasa juga dapat dengan jelas merasakan fluktuasi ruang. Kakak, apakah ini juga celah luar angkasa? Hou Feiyan melihat celah besar di jarak 1.000.000 mil jauhnya. Sekalipun jaraknya 1.000.000 mil, ketiga bersaudara itu masih melihat dengan jelas retakan besar itu, sehingga dapat dibayangkan bahwa ruang angkasa besar itu retak, setidaknya beberapa ribu mil, bahkan lebih dari 1.000 mil.
Selebar beberapa ribu mil. Retak ruang ini terlalu abnormal, lebarnya juga dihitung, panjangnya setidaknya triliunan mil, seru Qin Yu. Qin Yu melihat dengan sangat jelas ruang ini retak di ruang tak berujung, seperti licik sungai. Sumber celah ruang ini. Menurut perkiraan Qin Yu, haruslah kuil yang hilang. Dari arah kuil para dewa itu terus berlanjut, bahkan ruang besar yang panjangnya hampir mencapai satu galaksi. Bayangkan saja, Anda tahu kengeriannya. Retak ruang sedang diperbaiki dan dapat sobek lagi dalam sekejap mata. Kekuatan horor terus-menerus merobek ruang dunia iblis peri. Sumber energi ini harusnya kuil yang hilang. Alis Qin Yu yang sedikit berkerut, mulai sekarang, dapat menilai luar biasa dari kuil. Hou Fei dan Black Feather mengangguk. Ini adalah retakan ruang yang panjangnya hampir satu galaksi dan lebarnya ribuan mil, dan terus-menerus merobek. Berapa banyak energi yang dimilikinya? Pergi dan lihat. Qin Yu memiliki sepasang mata dan mata. Untuk beberapa hal yang aneh dan magis, Qin Yu masih bersedia untuk mengeksplorasi, tetapi sekarang dia ingin melihat apa kuil itu, dan telah merobek ruang. Retak. 3 bersaudara terbang berdampingan. Dengan kecepatan yang mencengangkan dari ketiga bersaudara hari ini, butuh 2 hari penuh untuk mendekati kuil. Kakak. Hou Fei dan Black Feather semuanya terkejut. Saya kira itu salah, bukan retakan ruang angkasa, tetapi serangkaian retakan ruang angkasa. Qin Yu melihat pemandangan di depannya, harus mengakui bahwa ia masih meremehkan kengerian kuil yang hilang. Menurut uraian peta antar bintang, benda yang ada di depan Anda haruslah kuil para dewa. Mengapa Anda mengatakan menyenangkan? Karena benda-benda di depan kita tidak memiliki penampakan kuil, tetapi penampakan planet super besar. Volume planet ini ribuan kali lebih besar daripada bintang-bintang yang umumnya besar di alam semesta. Ini adalah kuil orang terhilang. Tenggorokan Hou Fei menelan ludah dan matanya melengkung. Ya, Qin Yu mengangguk, dan juga menatap planet mengerikan yang besar di depannya. Secara akurat kuil itu di dalam dan ditutupi dengan lapisan bahan. Melalui lapisan bahan ini, itu adalah kuil orang hilang. Lindungi kuil yang hilang, apakah kamu membutuhkan tulisan tangan sebesar itu? Bulu hitam juga terkejut. Di depan planet ini, separuh permukaan planet berwarna hitam, dan separuh permukaan planet berwarna emas. Permukaan setengah emas planet ini, Qin Yu diakui dalam sekejap, itu adalah kombinasi dari aliran emas rusak kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Adapun apa pasir yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk bagian lain dari permukaan planet hitam, Qin Yu tidak bisa mengenalinya. Namun, Qin Yu tahu bahwa itu harus memiliki tingkat material yang sama dengan aliran emas yang terputus. Setengah dari alam semesta hancur oleh emas, dan setengah dari pasir hitam mengalir. Keduanya semi bola, berdekatan dan pas, hanya membentuk bola. Saya percaya bahwa dengan menembus lapisan film pelindung ini, saya akan dapat memasuki bait suci. Ada begitu banyak aliran emas kosmik, yang merupakan gelombang paling banyak yang pernah saya lihat. Aliran emas kosmik dan aliran pasir hitam mengerikan. Bagian-bagian yang berdekatan saling cocok satu sama lain, dan gesekannya terus-menerus terhapus dan terhapus. Shenhuo, memukul celah di luar angkasa. Horor. Qin Yu tidak bisa berkata apa-apa. Memang, cincin di mana 2 zat horor ditutup naik dengan nyala hitam, yang disebabkan oleh api yang disebabkan oleh dampak gesekan. Karena kedua energi itu terlalu kuat. Dampaknya juga menciptakan celah ruang. Retakan ruang ini panjang dan mengerikan, ada ke atas, ada ke bawah, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan. Dan retakan ruang yang baru saja ditemui oleh 3 saudara Qin Yu adalah salah satunya. Kuil itu memiliki 2 pintu masuk, yang seharusnya menjadi salah satunya. Qin Yu menunjuk ke kejauhan, posisi sentral permukaan bola semi bola emas, karena ada suasana kaisar.